Hai guys, selamat malam. Selamat datang di podcast Kelompok 5. Kali ini Kelompok 5 akan membahas topik mengenai production possibilities atau kemungkinan produksi. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini ada anggotanya. Yang pertama ada Angel Marcella, ada Hai. Alicia, ada Daniela Maria, ada Cyril Afik, ada Roderick Ricardo, ada Safarina Dewi, dan saya sendiri Ivana Evelyn. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan nih, aku sendiri bahkan belum tahu apa sih production possibilities atau kemungkinan produksi. Boleh nih dijelaskan salah satu dari kalian nih. Oke, aku bantu dulu ya penjelasan untuk kurva kemungkinan produksi atau production possibilities curve. Itu juga bisa disebut dengan batas kemungkinan produksi atau production possibilities frontier yang merupakan grafik yang menggambarkan kemungkinan produksi dari dua komoditas atau bahasa mudahnya dua barang deh yang dihasilkan secara efisien dengan menggunakan sumber daya dan teknologi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau dari definisi seperti tadi, bukannya tidak realistis ya bahwa kurva production possibilities atau kemungkinan produksi ini hanya menggunakan kurva dua dimensi. Maksudnya tuh seperti kita nih memproduksi banyak produk nih, tapi hanya menampilkan dua produk nih dalam kurva. Boleh dijelaskan nggak? Nah, ketika kita ngomongin tentang kurva nih, terkadang emang sih kita berpikir bahwa itu tuh gak realistis. Karena kalau diaplikasikan di dunia nyata dengan alasannya tuh hanya menjelaskan dua barang atau jasa nih ketika di sekitar kita tuh ada banyak banget macam-macam barang dan jasa. Memang benar terdengar agak tidak realistis, namun seperti model ekonomi lainnya, contohnya model permintaan penawaran, dengan menggambarkan kurva dalam grafik dua dimensi itu akan sangat membantu kita untuk lebih mengerti tentang konsep dasarnya. Meski hanya menggunakan dua barang sebagai representasi, kurva menggarisbawahi banget nih bagaimana kita menghadapi trade-off dalam memproduksi barang. Maksud dari trade-off itu sendiri adalah ketika usaha untuk meningkatkan kualitas dari suatu produk dengan mengurangi kualitas dari produk lainnya. Jadi maksudnya tuh kita kayak lebih terfokus dengan memproduksi satu barang dan kita ningkatin kualitasnya, tapi kita turunin kualitas produk kita dari produk lainnya gitu. Wah, jadi walau tidak terdengar realistik, tapi dapat menolong kita agar mengerti konsep-konsepnya ya. Nah, Iya. jadi kalau misalnya apa kurva tersebut tuh penting bagi kita sebagai pengguna atau sebagai pemilik perusahaan. Kurva itu penting banget dong, karena kurva itu sendiri merupakan salah satu konsep penting ya dalam ilmu ekonomi, karena juga memberikan wawasan tentang efisiensi ketika dua produk diproduksi bersama. Contohnya itu adalah ketika kita dapat menggunakan kurva kemungkinan produksi untuk menentukan rasio ideal antara dua produk yang kita pilih untuk kita minimalkan biayanya. Jadi kita turunin biaya produksinya seminimal mungkin dan kita berusaha untuk memaksimalkan profitnya. Jadi penjualan produk itu kita maksimalkan profitnya dalam waktu yang bersamaan nih. Jadi selain itu, kurva juga menunjukkan nih output maksimal yang dapat kita capai ketika seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya alam atau manusia, itu kita pergunakan secara sepenuhnya. Lalu kurva juga menunjukkan bagaimana perusahaan menghadapi trade-off atau tarik ulur, seperti yang udah tadi saya jelasin, dalam mengalokasikan sumber daya. Nah, Tuh. ternyata kurva ini penting ya dalam aspek ekonomi. Nah, bisa nggak jelasin lagi nih bagaimana sih aspek ekonomi yang mendeskripsikan kurva tersebut? Kalau untuk dalam ekonomi sendiri, kurva kemungkinan produksi itu dapat membantu kita untuk mengetahui bagaimana kita memproduksi barang dan jasa, dan juga membantu kita untuk menjelaskan bagaimana kita dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan dua barang yang paling kita butuhkan. Karena
kurva itu kan seperti yang tadi udah kita jabarin di atas, kurva itu hanya memilih dua kan antara barang atau jasa. Jadi kita biasanya pilih dari barang atau jasa yang paling kita butuhkan, yang dijadiin dalam data kurva itu. Gitu. Ngomong-ngomong ya, aspek ekonomi ini katanya ya mempunyai asumsi nih yang bisa menjelaskan kurva production probabilities atau kemungkinan produksi. Itu benar nggak sih? Iya, bener banget. Jadi, di dalam ekonomi ini dijelaskan bahwa kurva produksi itu menggunakan 4 asumsi. Yang pertama, itu ada 2 barang yang diproduksi. Yang kedua, sumber daya yang digunakan secara sepenuhnya. Yang ketiga, sumber daya yang digunakan merupakan sumber daya tetap. Dan yang keempat, teknologi atau teknik produksinya menggunakan cara yang tetap. Jadi dari 4 asumsi itu dapat kita simpulkan bahwa perubahan yang terdapat pada 2 poin terakhir dapat menyebabkan kurva bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, jika kurvanya bergeser ke kanan, maka perusahaan mendapatkan lebih banyak output. Dan jika kurvanya bergeser ke kiri, maka output yang didapatkan akan lebih sedikit gitu. Wah, ternyata sampai 4 asumsi nih ya. Nah, kalau misalnya nih ada kurva production probabilities atau kemungkinan produksi yang berbentuknya cekung, itu kayak gimana? Oke, jadi ada alasan kenapa kurva kemungkinan produksi ini berbentuk cekung. Nah, alasannya karena sumber daya yang digunakan tidak mampu untuk beradaptasi. Nah, jadi akibatnya jika suatu perusahaan ingin memproduksi sebuah barang dengan total yang lebih banyak daripada sebelumnya, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi. Dengan kata lain, ketidakmampuan beradaptasi membuat perusahaan harus mengorbankan lebih banyak barang yang sudah diproduksi sebelumnya untuk meningkatkan suatu barang yang ingin perusahaan produksi. Gitu. Tadi kan dibilang nih, kalau perusahaan tidak mampu beradaptasi dan harus mengorbankan begitu banyak produk agar meningkatnya perusahaan tersebut. Nah, gimana sih cara menentukan titik efisien dari kurva production probabilities ini? Gimana caranya? Oke, jadi caranya adalah titik-titik yang ada di sepanjang kurva kemungkinan produksi adalah titik yang paling efisien. Nah, titik tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kombinasi 2 output yang dihasilkan oleh titik tersebut memaksimalkan sumber daya dengan menggunakan teknik produksi yang ada. Jadi, tidak ada sumber daya yang menganggur. Dengan sudah diketahui titik efisien ini, apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran kurva production probabilities ini? Nah, jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva kemungkinan produksi. Yang pertama itu kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia. Itu kayak tenaga kerja dan lahan. Terus yang kedua, teknis produksi seperti pengetahuan dan teknologi. Nah, ketika sumber daya tersedia lebih banyak, maka perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output. Selain itu, kualitas juga berpengaruh. Misalnya, mesin berbasis komputer dapat menghasilkan lebih banyak output daripada mesin manual. Lebih banyak pendidikan atau pelatihan juga membuat tenaga kerja lebih produktif. Begitu juga dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang dapat membuat kita lebih produktif. Sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak output meski input yang tersedia tidak berubah. Gitu. Nah, sudah nih diketahui faktornya, kira-kira ada nggak sih karakteristiknya? Nah, untuk karakteristik, pada kurva kemungkinan dapat diperlihatkan biaya peluangnya, yaitu biaya peluang dari suatu spesifik barang. Nah, hal ini dikarenakan pada suatu kondisi perekonomian itu harus terdapat kesetaraan dalam memproduksi barang yang lain. Nah, sebagai contoh, pada produksi barang yaitu smartphone dan jam tangan, jika perekonomian bergerak pada smartphone, maka produksi jam tangan pun akan dikorbankan agar dapat memproduksi smartphone dengan jumlah yang lebih banyak. Dan itu agar perekonomiannya tetap seimbang gitu. Nah, setelah banyak teori nih yang sudah kita dengar dari tadi, gimana sih cara menghitung kurva yang dapat dijadikan sebagai production probabilities atau kemungkinan produksi? Mungkin juga bisa dijelaskan nih pemisalan dalam menghitung opportunity cost-nya. Nah, jadi grafik pada kurva kemungkinan produksi akan menunjukkan gagasan keterbatasan dari sumber daya yang dimilikinya. Grafik bakal menunjukkan konsep kunci yang telah dipelajari yang dapat menunjukkan kelangkaan, trade-off, biaya peluang, dan biaya efisiensinya.
Opportunity cost atau biaya peluang dapat ditunjukkan apabila salah satu dari dua komoditas diproduksi menunjukkan perbedaan dari masing-masing kombinasi. Misalnya, dalam memproduksi satu komoditas itu dimaksimalkan, maka produksi komoditas yang satunya lagi akan berkurang. Seperti perhitungan dari opportunity cost adalah seperti misalnya dari komoditas gandum dan kopi. Jika gandum dapat mencapai maksimal 30 dalam produksinya, maka kopi hanya 0. Itu bisa dinamakan sebagai titik A. Lalu jika gandum dapat mencapai 25 dalam produksinya dan kopi hanya 5, itu bisa dinamakan titik B. Kemudian gandum dapat mencapai 22 dalam produksinya dan kopi hanya 8, itu bisa dinamakan titik C. Selanjutnya, jika gandum dapat mencapai 18, maka kopi dapat diproduksi sebanyak 10, bisa dinamakan sebagai titik D. Lalu jika gandum tidak dapat diproduksi sama sekali, maka kopi dapat diproduksi sebanyak 15. Itu bisa dinamakan sebagai titik E. Nah, dari yang di atas tadi, contohnya yaitu seperti dari A ke D, opportunity cost-nya adalah 12 gandum. Yang dari titik B ke C, opportunity cost-nya adalah 3 gandum. Dari titik E ke D, opportunity cost-nya yaitu 5 kopi. Dan dari titik C ke titik A, opportunity cost-nya adalah 8 kopi. Nah, sudah dijelaskan nih cara menghitung kurva. Ada nggak sih cara untuk menentukan kondisi kelangkaan itu gimana? Boleh nggak kasih contoh juga nih buat pendengar agar bisa tahu nih secara lebih detail? Oke, sebelum kita mengetahui cara menentukan kelangkaan pada suatu masalah ekonomi, kita harus mengetahui dulu nih, kelangkaan itu apa sih? Nah, kelangkaan merupakan sumber dari semua masalah ekonomi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi kelangkaan itu biasanya disebabkan oleh faktor SDA dan faktor SDM. Kondisi kelangkaan tersebut memaksa kita untuk membuat keputusan ekonomi dengan melakukan pilihan. Jadi, cara melihat kelangkaan pada suatu kondisi perekonomian yaitu misalnya, perusahaan X dapat menghasilkan 10 unit makanan yang bisa dinamakan dengan titik A, dan 5 unit pakaian yang bisa dinamakan dengan titik B dalam periode yang sama. Nah, jika kombinasi yang dihasilkan antara makanan dan pakaian tidak sama dengan jumlah yang seharusnya dihasilkan pada periode tersebut, maka kondisi ini yang disebut dengan kelangkaan. Nah, seperti contohnya, perusahaan X ingin menghasilkan 15 unit makanan dan 5 unit pakaian dalam periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan kelangkaan dalam memproduksi unit pakaian dan unit makanan. Oleh karena itu, perusahaan hanya bisa menghasilkan 10 unit makanan dan 5 unit pakaian dalam periode yang sama. Kelangkaan baik SDA maupun SDM pada permasalahan ekonomi ini menyebabkan perusahaan X harus membuat pilihan atas produksi yang ingin dihasilkan. Nah, dalam production probabilities ini kan ada namanya MRT atau Marginal Rate of Transformation. Boleh nggak dijelasin sih gimana cara menghitungnya? Oke, jadi sebelumnya marginal rate of transformation atau MRT itu adalah nilai absolut kemiringan dari production possibilities frontier atau juga disebut juga dengan PPF. Jadi, marginal rate of transformation ini adalah dua peluang produksi barang. Nah, pada kemiringan tersebut menunjukkan berapa jumlah satu unit barang yang dapat didapatkan jika mengurangi jumlah unit barang lainnya untuk menemukan kurva keseimbangan perekonomian. Nah, rumus dari MRT sendiri adalah MRT sama dengan DY bagi DX. Nah, MRT ini adalah tingkat transformasi marginal X terhadap Y. DY sendiri adalah derivatif output Y dan DX adalah derivatif output X. Nah, sebagai contoh yaitu untuk memproduksi 2 unit barang harus tetap pada gradien yang sama. Misalnya, jika smartphone memproduksi 300 buah, maka jam tangan memproduksi 100 buah. Contoh kedua, jika smartphone memproduksi 1.200 buah, maka jam tangan memproduksi 400 buah. Jadi kesimpulannya adalah pada contoh tersebut, tingkat transformasi marginalnya adalah 3 gradien absolut.
Dan pada kurva PPF yang digambarkan akan membentuk garis lurus, sehingga MRT akan lebih mudah untuk dihitung. Seperti itu. Wah, ternyata cara menghitungnya tuh juga tidak terlalu rumit-rumit amat ya. Nah, mungkin iya, ini adalah pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih penerapan probabilities production ini atau kemungkinan produksinya sih? Nah, untuk penerapannya sendiri, mungkin kurva kemungkinan produksi dapat diterapkan untuk pengambilan keputusan ketika ada dua produk yang diproduksi secara bersama, di mana sebuah perusahaan meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan dari barang tersebut. Kurva dapat menunjukkan output maksimal jika sumber daya digunakan secara baik. Kita ambil aja contohnya seperti perusahaan yang memproduksi mobil besar dan mobil kecil. Dengan kurva dapat menunjukkan banyaknya mobil besar dan mobil kecil yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika produksi mobil besar lebih sedikit, maka berapa banyak perusahaan harus memproduksi mobil kecil untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Nah, kurva juga dapat memperlihatkan dan mempersiapkan perusahaan jika perusahaan mengalami trade-off saat memanfaatkan sumber daya. Contohnya, jika perusahaan menggunakan sumber daya yang sangat banyak untuk keperluan produksi suatu barang dan menyisakan sedikit sumber daya, maka hal tersebut terjadi jika perusahaan memproduksi mobil besar lebih sedikit dan memproduksi mobil kecil lebih banyak. Sebaliknya, jika perusahaan memproduksi lebih banyak mobil besar, maka perusahaan hanya dapat menghasilkan mobil kecil lebih sedikit. Begitu. Wah, ternyata penerapan probability production ini juga ada di kehidupan sehari-hari ya. Dan nggak terasa nih, sudah banyak informasi dan ilmu yang kita dapat dari awal sampai sekarang. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengar penjelasan materi ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang menyinggung dari kami semua. Terima kasih.